learning, tapi nanti saya lihat apakah nanti ada kalau perlu untuk tata maya, kita akan tata maya, kan, terutama nantinya dalam membuat gugatan, ini itu dia. Nah, kita mau lihat apakah pemahamannya sudah benar. Namun untuk saat ini kita masih teori dulu, belum praktek. Nah, mungkin nanti setelah UTS kita jadwalkan untuk prakteknya. Jadi sambil berjalan waktu, mana tahu sudah ada gugatannya, ya kan? Sudah bisa nanti kita sambil diskusikan. Nah, ini kita sesuaikan dulu dengan RPS yang telah dibuat oleh pihak kampus, kan gitu. Baik, sambil menunggulah teman-temannya, saya sudah di grup, saya sampaikan untuk masuk, tapi mungkin belum ada. Sudah ada 5 orang. Tunggulah untuk teman-temannya yang lain. Oke, sambil menunggu untuk teman yang lain, kita lanjutkan saja materi perkuliahan kita, yaitu kemahiran hukum peratun. Jadi pada pertemuan yang lalu, kita bisa lihat sama-sama bagaimana perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, mana di dalam hukum acara betul, hakim bersifat aktif dalam menangani sengketa tata usaha negara. Sedangkan di dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif dan menunggu. Artinya barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang membuktikan dalilnya tersebut. Namun di dalam praktek hukum acara peratun, hakim bisa melihat apakah sengketa yang diajukan ataupun yang masuk kepadanya ini bisa diperiksa atau tidak. Nah, apabila tidak bisa, maka sebelum persidangan pertama, hakim bisa menyatakan bahwa gugatan tersebut itu. Nah, sehingga si penggugat tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Kan sesuai dengan ajas daripada peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Kan gitu dia. Nah, jadi kalau saya lihat tinggal peradilan umum yang belum menerapkan asas dari peradilan itu.
cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Kalau peradilan yang lainnya di bawah kekuasaan kehakiman itu sudah menerapkan seperti peradilan agama. Ingat ya, ini adalah peradilan, bukan pengadilan. Nah, jadi kalau peradilan itu adalah lembaga dengan kompetensi absolutnya. Nah, sedangkan pengadilannya itu lembaga dengan kompetensi relatif. Nah, seperti peradilan agama, dia sudah menerapkan biaya yang ringan, sederhana, dan cepat. Nah, di mana pemeriksaan itu tidak berlarut-larut sampai dengan 6 bulan lamanya. Bisa kurang dari 6 bulan sudah selesai pemeriksaan perkara tersebut. Nah, kita lihat di petun. Nah, tadi saya katakan bahwa ada keaktifan daripada hakim dalam menentukan apakah perkara tersebut bisa diselesaikan melalui petun atau tidak. Nah, apabila tidak, maka ya kewenangan daripada hakim untuk menolak perkara tersebut. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk memeriksa di tingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan di tingkat bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tempat kedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Nah, diputus oleh pengadilan di tingkat bawahnya. Jadi pengadilan, sedangkan lembaga kompetensi absolutnya adalah peradilan. Peradilan agama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, wasiat hibah, waris Islam, dan khusus untuk seluruh yang beragama Islam secara privatnya. Nah, sedangkan pengadilan TUN adalah untuk menyelesaikan sengketa akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, pengadilan tertinggi, hanya nantinya memeriksa putusan yang telah dibuat oleh pengadilan di bawahnya. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas yang pertama adalah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Yang kedua, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Nah, ini dalam hal misalnya kompetensi tadi, kewenangan mengadili. Ya kan, ada kewenangan absolut dan ada kewenangan relatif. Kalau dia kewenangan absolut adalah untuk menentukan lembaga peradilan apa yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Sedangkan kewenangan relatif adalah berdasarkan daerah hukumnya ataupun domisili baik penggugat maupun tergugat.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa TUN. Bagaimana dimaksud dalam pasal 48. Misalnya dalam sengketa kepegawaian, dia tidak diselesaikan melalui pengadilan pertamanya, tapi bisa langsung diselesaikan melalui pengadilan tinggi. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti akan kita bahas. Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara, dapat diajukan permohonan kasasi. Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas pelaksanaan kuasa kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama. Mohon maaf, ada gatel tenggorokan. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di tingkat kabupaten. Namun belum semua kabupaten di Indonesia memiliki tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Kepres. Yang pertama kali terbentuk berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1990 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Selanjutnya dibentuk berdasarkan Kepres nomor 16 tahun 92 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Bandung, dan Padang. Nah, diharapkan memang untuk pengadilan tata usaha negara tingkat pertama ini berada di ibu kota kabupaten, tingkat kabupaten atau kota. Namun keterbatasannya anggaran sehingga tidak memungkinkan petun ini berada di daerah kabupaten kota, sehingga saat ini dia diletakkan di ibu kota provinsi. Nah, untuk Sumatera Utara berada di Medan. Jadi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, penyelesaian sengketa TUN-nya berada di Medan. Nah, nanti ketika sudah dilahirkan, nah baru bisa di daerah kabupaten kota. Nah, mengingat juga dari anggaran dan ketersediaan SDM, tapi yang paling utama adalah kekurangannya anggaran dalam pembentukan peradilan ini. Jadi yang ada Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Yang kedua tahun 92, Semarang, Bandung, Padang. Aceh juga sudah ada sekarang. Nah, jadi awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut petun adalah ide dari Wiryono Projodipuro untuk menyusun rancangan undang-undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan. Itu awalnya. Kemudian istilah yang muncul adalah peradilan administrasi negara. Selanjutnya berubah lagi menjadi peradilan tata usaha pemerintahan sampai akhirnya peradilan tata usaha negara dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, kalau memang kalau kita lihat dari perkara yang diperiksa itu berkaitan dengan administrasi negara. Seharusnya memang condong dia ke administrasi negara. Tetapi mengapa bisa terjadi tata usaha? Nah, kalau administrasi
bisa jadi tidak menggambarkan bagaimana prosesnya tadi. Jadi dianggap administrasinya aja sebuah pencatatan saja. Tidak melakukan penelitian, jadi hanya pencatatan dokumen yang ada. Ibaratnya tidak melakukan cross check. Nah, jadi kalau dia tata usaha berarti bisa lebih luas ruang lingkupnya, yakni bagaimana menilai apa namanya kewenangan yang diberikan tersebut apakah telah dilaksanakan atau tidak oleh badan pejabat administrasi negara tersebut, sehingga dia namanya menjadi tata usaha, menata kan gitu, sama dengan bisa mengelola usaha negara ya dalam hal apa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah telah sesuai atau tidak, ataupun sesuai keinginan dari masyarakat atau tidak. Nah, keberadaan peradilan tata usaha negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum. Di samping pengawasan jalur administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kehadiran peradilan tata usaha negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akibat tidak dilaksanakannya undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kemudian untuk melakukan pengawasan jalur administratif. Nah, kan kembali lagi dia ke hukum administrasi negara. Jadi pengawasan. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut telah sesuai atau tidak. Nah, sehingga lembaga eksekutif dalam melaksanakan tindakan-tindakannya telah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan. Nah, dari mulai gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan. Hukum acara petun disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum tata usaha negara ataupun HAN sebagai hukum material. Jadi bagaimana hukum HAN tersebut bisa berjalan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka
dilakukanlah pengawasan oleh yudikatif melalui petun. Oke, selanjutnya pengaturan hukum formal dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu diatur bersama dengan hukum materialnya. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materialnya dengan susunan kompetensi badan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Jadi dilihat ya hukum acara materialnya bagaimana, kemudian bagaimana untuk formilnya. Hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diatur bersama hukum materialnya. Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam undang-undang. Kemudian undang-undang ada nomor 5 tahun 1986 dan undang-undang nomor 9 tahun 2004 yang terakhir dari undang-undang 51 tahun 2009. Salah satu unsur petun adalah pihak-pihak dan salah satu pihak adalah badan atau pejabat tata usaha negara dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HAN dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Nah, inilah yang pernah saya katakan, kalau di dalam petun ini terjadi ketidakseimbangan para pihak yang berperkara. Sebab salah satu pihak dalam perkara petun ini adalah pejabat ataupun badan lembaga negara. Nah, yang bekerja berdasarkan undang-undang. Dan sehingga ya selalu masyarakat awam berasumsi mana mungkin bisa menang melawan penguasa. Dan itu dia. Ya, tidak akan bisa dilawan pejabat. Di muka petun, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama adil. Walaupun pada kenyataannya adalah pihak yang digugat itu merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kekuasaan terbatas seharusnya, namun sering dilakukan tanpa batas kewenangan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ini. Nah, ketika melampaui batas kewenangannya ataupun sewenang-wenang, disinilah hadirnya peradilan tata usaha negara. Kemudian badan atau pejabat tun
dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun pelimpahan, serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hukum dikenal dengan vis Hermessen, di kebebasan bertindak yang bagaimana badan atau pejabat atau usaha negara tersebut, yakni bertindak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana pelayanan tersebut tidak boleh menimbulkan sengketa, tidak boleh merugikan orang lain. Dalam bertindak harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai hal sebelum membuat sebuah keputusan. Misalnya dalam memberhentikan seorang ASN, contoh. Maka harus dilihat dulu pertimbangannya. Apa kesalahan yang dilakukan oleh ASN tersebut, sehingga dia telah layak untuk diberhentikan. Nah, ketika masih ada cara lain, ya kan, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, ya maka tidak perlu adanya pemecatan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang terjadi bahwa tindakan badan atau pejabat atau usaha negara melanggar batas, sehingga menimbulkan kerugian bagi yang terkena. Hal demikian disebut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, atau bahasa Belandanya onrechtmatige overheidsdaad. Jadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa. Yang dimana perbuatan melanggar hukumnya itu adalah dia bertindak sesuka hatinya, melampaui batas kewenangan yang ada padanya. Dan itulah yang tidak dibenarkan dalam undang-undang kita. Sebelumnya di layar saudara, apakah ada muncul garis-garis di slide share-nya? Ya? Ada ya? Nah, makanya saya bingung juga nih, tiba-tiba ada coret-coretan sendiri, baru kali ini terjadi. Saya pikir hanya di layar saya kan. Iya Pak, makanya tadi mau nanya juga. Nah itu makanya saya bingung juga, saya tidak ada menggunakan mouse-nya, ini apakah ada yang menghack atau bagaimana, ini saya nggak ngerti juga ini. Baru kali ini terjadi. Iya,
Coret-coret udah. Itulah saya nggak tahu kayak mana caranya. Nantilah saya tanya sama IT di kantor kan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi Lebih gini, tenang, Pak, Pak. kan, di dalam suatu persidangan tun itu kan, ketika putusan tadi sudah keluar dan berkekuatan hukum tetap kan, nah itu si tergugatnya tadi tidak mau melaksanakan ketentuan sesuai putusan tadi, Pak. Nah, dia kan pejabat negara tuh kan, yang berurusan di tun pasti kan, gitu kan, Pak. Nah, jadi pejabat tersebut sanksi apa yang dia terima gitu, Pak? Karena kalaupun dia tidak terima kan tetap dia tidak bisa menggugat balik kan, karena kan di tun nggak ada rekompensi gitu, Pak. Nah, mohon jawabannya, Pak. Mohon dibantu, Pak. Iya. Nah, makanya memang kalau dari beberapa referensi, terutama pendapat-pendapat ahli, ini peradilan tata usaha negara ini memang peradilan yang merkata, saya bilang peradilan yang banci. Ya kan, kenapa? Yang pertama, putusan peradilan tata usaha negara ini tidak menunda ataupun tidak membatalkan pelaksanaannya keputusan yang sudah diterbitkan ataupun yang menjadi sengketanya. Ya kan, seharusnya ketika ini masuk digugat, ya seharusnya hakim langsung membuat putusan sela untuk menangguhkan terlebih dahulu objek sengketa tersebut, ya kan, keputusan tersebut. Namun nyatanya ini tetap bisa dilaksanakan, ya kan? Nah, celakanya ketika dia menang, bagaimana si tergugat kalau tidak mau melaksanakan putusannya, maka tidak ada sanksi pidananya. Kenapa saya bilang? Karena yang digugat itu adalah bukan individunya, tetapi lembaganya. Nah, sanksi yang bisa dilakukan oleh pengadilan adalah menyuratin instansi yang lebih tinggi yang berwenangnya. Seperti apa? Misalnya gubernur. Maka presidenlah yang memutusnya. Pernah satu putusan itu mengenai pemecatan, pemberhentian seorang kepala dinas di Labuan Batu atau di mana, bupatinya tidak mau melaksanakannya. Bukan bupati, gubernur kalau saya tidak salah, gubernur tidak mau melaksanakan. Akhirnya, ya pengadilan dan si penggugat ini menyurati Menteri Dalam Negeri. Itu. Nah, ya suratin Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teguran kepada gubernur. Dan akhirnya memang keputusan itu nggak dicabut. Gantinya apa? Si ASN tadi diberikan jabatan yang baru. Jadi dia diberhentikan dari jabatannya. Nah, itu yang sering terjadi di dalam peradilan tata usaha negara. Ya kan, memang kita tidak pungkiri karena kekuatan dari eksekutornya juga sangat lemah dari peradilan tata usaha negara ini. Bayangkan dia mengeksekusi gubernur, sangat sulit. Nah, paling apa yang dilakukan oleh petun pengadilan yaitu memanggil si tergugat, kemudian mempertanyakan apa alasan sehingga dia tidak mau menjalankan isi putusan tersebut. Nah,
ketika alasannya itu adalah logis dan diterima oleh hukum, artinya masuk akal lah. Ya sudah, pengadilan hanya menegurnya saja sifatnya, tidak bisa dipaksa gitu deh. Kenapa? Wujudnya dia kan hanya sebuah keputusan, tidak ada misalnya mengeksekusi barang, kan itu. Ini yang menjadi dilemanya. Jadi terbatas hanya untuk melakukan teguran saja. Untuk sanksi pidana hingga saat ini tidak ada. Nah, hanya sanksi administrasi saja yang bisa dikenakan oleh si pejabat yang membuat tadi. Itu dia disuratin oleh ya lembaga yang lebih tinggi. Itulah dia. Seperti Menteri Dalam Negeri dalam hal ini, atau kalau dia kepala dinas, nah, wali kota atau bupatinya yang menegurnya untuk melaksanakan putusan. Nah, ini memang itulah saya katakan terjadi ketidakseimbangan di dalam proses beracaranya. Dan kita sudah habis uang banyak, ternyata si aparaturnya atau badannya tidak mau melaksanakannya. Itu pernah terjadi. Kepala dinas, dia sekarang dipindahkan kepala dinas pendapatan kalau saya tidak salah. Nah, jadi putusan pengadilan tunnya tadi, ya tetap aja seperti itu gitu dia. Dia tidak dikembalikan ke dalam posisi semulanya. Seharusnya kan dikembalikan dalam kedudukan awalnya. Ya misalnya dia adalah kepala dinas pendidikan, diberhentikan sebagai kepala dinas. Nah, harus dikembalikan. Nah, sementara kan sudah ada nih kepala dinas yang baru. Setelah dipecat dia kemudian diangkat kepala dinas yang baru. Ya mungkin kepala dinas yang baru ini sudah memberikan segala sesuatu sehingga dia bisa duduk kan gitu, bukan rahasia umum lagi ya. Karena dia sudah membayar segala macam, ya jelas dia tidak mau kan gitu. Nah untuk dipindahkan misalnya, ataupun dicopot juga. Akhirnya bagaimana? Inilah terjadinya win solution kan gitu. Jadi kenapa harus sampai ke sana? Supaya ada dasar aja si badan atau pejabat atau usaha negara tadi untuk mengangkat dia kembali dalam jabatan yang baru ataupun mengembalikan kedudukannya. Nah, kalau dia langsung secara serta-merta begitu saja, nah beresiko bagi dia. Berarti kenapa? Dia tidak bisa menjadi seorang aparatur negara atau badan pejabat atau usaha negara. Dalam buat keputusan saja bisa salah. Nah, seperti itu, Khairul. Berarti memang lemah gitu Pak ya? Apa kekuatannya gitu Pak ya? Kekuatan hukumnya Pak ya? Ya itu, ketika Yang memang Bapak bilang tadi kan, kalau misalnya pun dia nggak mau melaksanakan ketentuannya pun dia nggak apa-apa kan, nggak ada ininya gitu kan Pak? iya. Nah, dampak hukumnya secara tegas ya tidak ada gitu dia. Nah, yang ada hanya